Tangan Tuhan bekerja, depak Nasdem dari pemerintahan. Kita bukan memerangi identitas dan politisasi identitas tadi. Satu, perang terhadap korupsi dan Saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Sudah sejak awal. Dengan PLT-nya, Bung Joni Plate, di reshuffle-nya, kita terima. Kita harus menghormati proses hukum yang ada. Beberapa bulan belakangan memang ramai isu reshuffle dari kabinet yang berasal dari Partai Nasdem. Hal ini menindaklanjuti kepongahan Nasdem yang mengumumkan Bapak Politik Identitas Indonesia alias Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Dijadikannya Joni G. Plate sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung itu memang jadi bom nuklir untuk Surya Paloh dan Nasdem. politisasi aparat penegak hukum. Hari ini semua diinjak. Yang jelas Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu. Saya rasa ini bukan terkait politis, tapi memang bahwa kasus ini adalah kasus murni. Hal ini mengakibatkan nama Partai Nasdem dipelesetkan menjadi Partai Nasrun. Setelah isu reshuffle itu mulai memudar, tampaknya tangan Tuhan bekerja. Bukan lagi Jokowi sebagai presiden yang berdepak Nasdem dari pemerintahannya, tapi Tuhan membongkar aib kader Nasdem yang kini mengenakan rompi merah dalam kasus korupsi. Kalau Anda menonton siaran saya ini, menonton konten saya ini, dalam keadaan internet lemah, internetnya lambat di daerah Anda, salahin nih orang nih. Saudara kami, Joni Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. PLT-nya Pak Menko Polhukam. Pak udah kaya Pak. Pak libatin ya Pak ya. Surya Paloh merasa dia dikerjai secara politik oleh Jokowi karena Nasdem mendukung atau mengusung Anies Baswedan. Hari ini semua diintimidasi. Hari ini aparat penegak hukum semena-mena melakukan politisasi hukum. Resah tak kita? Dan lontaran kecurigaan Surya Paloh ini bahkan dilemparkan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, yang menuding kalau pemerintah melakukan politisasi hukum dengan menangkap elit partainya. Ini kayaknya namanya sih udah lama disebut-sebut ya. Udah berapa bulan terakhir. Tampaknya kiprah Nasrun di NKRI ini diprediksi akan menjadi partai blekicot yang selevel di bawah partai Gurem. Setelah itu, Nasrun akan perlahan-lahan mati suri, lalu rest in peace selamanya. Apalagi ditambah dengan kasus baru yang dilakukan oleh pentolan Nasrun yang menjabat sebagai Menteri Kominfo. Ya, menteri yang kerap kali menjadi musuh warganet ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dengan kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kominfo tahun 2020-2022. Joni Plate merupakan sekretaris jenderal Sekjen Partai Nasdem. Baru tahu tadi di dalam. Kita ikuti proses hukum, siapapun yang terkait dengan hukum, kita akan patuh pada hukum. Saya baru ditelepon Pak Ketua Umum langsung ke DPP, tinggal tunggu arahan beliau, kata Sahroni kepada wartawan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 17 Mei. Menurut Sahroni, pemanggilan itu sudah pasti membahas kasus yang menimpa Joni Plate. Sahroni menegaskan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden, namun dirinya akan bertemu Surya Paloh untuk mengetahui arahan dan langkah selanjutnya. Kalau reshuffle itu kan hak prerogatifnya Bapak Presiden. Jadi saya ketemu Bapak Ketua Umum dulu. Nanti dengan kondisi ini Ketua Umum pasti menyingkapi dengan hal yang sama. Semua taat pada hukum, kita tunggu arahan Ketua Umum, ujarnya. Penetapan tersangka Joni Plate apakah akan memengaruhi Nasdem di pemilu 2024? Wakil Ketua Umum Komisi 3 DPR ini mengakuinya. Namun Nasdem akan berupaya melakukan yang terbaik agar ujian ini bisa dilalui dengan cepat. Ya, Nasdem pasrah jika menterinya itu direshuffle oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi memang sakti. Dirinya tidak perlu repot-repot membuka aib menteri yang partainya mengkhianati. Tapi takdir langsung bekerja untuk menendang dari partai koalisi. Elektabilitas Nasrun kini turun drastis. Semua itu karena efek sebab dan akibat. Nasrun akan mengalami kekalahan yang sangat menyakitkan dan memilukan hati, yang membuat mereka melolong-lolong sampai ke tingkat langit ke-7. Kekalahan itu patut dan pantas mereka terima, karena tidak adanya upaya mereka untuk membangun toleransi dan pluralisme.
Sejak Nasrun yang dengan juaranya Curi Star mengumumkan mantan gubernur terbodoh dalam sejarah NKRI itu sebagai capres Nasrun, turbulensi dan gelombang politik pun terus terjadi secara sporadis yang menimpa partai kadrun radikal dadakan ini. Kesialan Nasrun bukan hanya di situ saja. Suara Nasrun di Indonesia bagian timur dan dari kelompok pemilih non-muslim juga mengalami penurunan yang sangat signifikan. Tak ayal lagi, penurunan suara drastis itu menghajar Nasrun sampai babak belur dan terkaing-kaing. Partai Nasdem belum memastikan bentuk bantuan yang akan diberikan kepada kadernya. Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung. Politikus Partai Nasdem Ahmad Saroni mengatakan dirinya masih akan ke kantor DPP partai tersebut yang menunggu arahan dari Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh. Saya baru ditelepon Ketua Umum dan langsung ke DPP. Tinggal tunggu arahan beliau. Jelasnya, Rabu 17 Mei dikutip dari laporan tim liputan Kompas TV. Saat ditanya apakah Nasdem akan memberikan bantuan hukum untuk Joni, ia tidak memastikan secara rinci. Seperti biasa ya, dulu Sekjen Pak Rio juga sama. Kita akan tetap lakukan sesuatu yang memang menurut kita akan bantu, ya kita bantu. Tapi kita tunggu arahan dari Ketua Umum, imbuhnya. Menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan Surya Paloh akan berkomentar terkait kasus ini, ia sebut masih menunggu arahan. Akan ngomong nanti, kita tunggu arahannya beliau.